Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari kelas TBI 2, Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Pancasila adalah dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia telah disetujui oleh berbagai lapisan masyarakat. Akan tetapi dalam perwujudannya banyak mengalami pasang surut, yaitu yang salah satunya adalah adanya keinginan untuk mengubah ideologi negara dan lain sebagainya. Dalam hal itu, kedudukan Pancasila dari masa ke masa itu beragam. Sehingga saya akan menjelaskan Pancasila dalam sejarah bahasa Indonesia yang terbagi menjadi 3 orde, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Yang pertama adalah Orde Lama. Orde Lama dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Yang kedua tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Yang ketiga yaitu periode dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Pemberontakan pada periode pertama yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, yang bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia dengan ideologis komunis. Yang kedua, pemberontakan oleh Darul Islam Indonesia. Tujuannya yaitu untuk mendirikan negara Islam Indonesia dengan ideologi yang bersumber dari syariat agama Islam. Periode yang kedua yaitu pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Periode ini ingin mengarahkan Pancasila ke arah liberalisme. Pemberontakan yang terjadi yaitu RMS, Republik Maluku Selatan. Yang kedua, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Dan yang ketiga yaitu Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Periode yang ketiga yaitu pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Periode ini juga dinamakan dengan periode demokrasi terpemimpin. Pada periode ini demokrasi yang seharusnya sebagai kekuasaan rakyat diselewengkan dengan kekuasaan yang berada pada kekuasaan pribadi presiden. Hal ini menyebabkan penyimpangan dalam penafsiran Pancasila dalam konstitusi itu sendiri. Presiden Soekarno dianggap otoriter, menjadi presiden seumur hidup, dan ingin menggabungkan paham nasionalis, agama, dan komunis yang disingkat dengan Nasakom, yang tentu saja hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan yang terjadi pada periode ini yaitu pada tanggal 30 September 1965 yang kita kenal dengan peristiwa G30 SPKI. Yang kedua adalah Orde Baru. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1968, yaitu ketika Bapak Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era ini pun dikenal dengan era Orde Baru dengan demokrasi Pancasila. Visi dari Orde Baru itu sendiri adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru membawa secerca harapan bagi rakyat Indonesia, terutama pada aspek perubahan-perubahan politik yang dengan salah satunya adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia. Yang ketiga adalah era reformasi. Pada era reformasi ini
penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada persoalan pemberontakan yang ingin mengganti nilai-nilai Pancasila, tetapi lebih kepada kehidupan masyarakat yang serba bebas. Kehidupan yang serba bebas yaitu salah satu contohnya adalah kebebasan berorganisasi, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berbicara, dan lain sebagainya. Hal tersebut dari sisi positif dapat memacu kreativitas masyarakat Indonesia, tetapi dari sisi yang berlawanan malah dapat merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Salah satu contohnya adalah perilaku pergaulan bebas, dan yang kedua adalah pola komunikasi yang tidak beretika sehingga dapat memicu perpecahan yang terjadi, dapat memicu perpecahan bagi rakyat Indonesia itu sendiri, sehingga dapat mengikis nilai-nilai Pancasila yang seharusnya kita jaga dan kita amalkan. Sebagai penerus bangsa, sudah seharusnya kita menjaga eksistensi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, sehingga Pancasila tetap ada sampai ke generasi selanjutnya. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila kepada kehidupan sehari-hari. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.